Hai anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam belajarnya ya. Bertemu lagi dengan Ibu Mestika. Hari ini kita akan membahas materi baru dan bab baru, yaitu tentang persamaan garis lurus. Mari kita mengingat materi sebelumnya tentang bidang kartesius. Di materi bidang kartesius kita sudah membahas bahwa absis adalah sumbu X dan ordinat adalah sumbu Y. Nah, setelah kita mengetahui tentang ordinat dan absis, maka kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang persamaan garis lurus. Di persamaan garis lurus ini kita akan belajar pertama dengan grafik garis lurus. Anak-anak bisa perhatikan contoh soal berikut. Jarak yang ditempuh sebuah mobil akan semakin besar dengan kecepatan tetap seiring dengan lamanya waktu perjalanan. Jarak tempuh waktu selama perjalanan dapat dimodelkan dalam bentuk garis lurus, yaitu Y sama dengan 4/5X. Anak-anak bisa perhatikan tabel berikut, di mana X mempunyai nilai 0, 10, 20, 30, 40, dan 50. Kita ketahui bahwa persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 4/5X. Maka X ini kita ubah dengan nilai yang sudah ditentukan. Berarti Y sama dengan 4/5 kali 0. Maka hasilnya 0. Kita dapat titik X, Y adalah 0,0. Kemudian jika X-nya adalah 10, maka 4/5 dikali 10 hasilnya 8. Maka kita dapat titiknya adalah 10,8. Kemudian jika X-nya adalah 20, maka 4/5 dikali 20 hasilnya 16. Maka titiknya yang kita temui adalah 20,16. Begitu untuk seterusnya. Maka anak-anak perhatikan grafik berikut. Grafik ini adalah hasil dari tabel ini. Untuk mengetahui grafik suatu garis dapat digambarkan dengan menghubungkan beberapa titik yang dilalui garis tersebut. Kita masuk ke persamaan umum garis lurus. Persamaan garis lurus adalah persamaan linier dua variabel dengan koefisien kedua variabelnya tidak boleh bernilai 0 bersamaan. Nah, dengan mempunyai rumus adalah Y sama dengan MX ditambah N atau AX ditambah BY sama dengan C. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Tentukan bentuk persamaan garis lurus dari Y sama dengan 3X dikurang 6 dan 6X dikurang 2Y sama dengan 12. Maka penyelesaiannya 6X dikurang 2Y sama dengan 12, di mana kedua ruas dikurang 6X. Maka hasilnya negatif 2Y sama dengan 12 dikurang 6X. Kemudian kedua ruas ini dibagi 2. Maka hasilnya adalah negatif 2Y per negatif 2 sama dengan 12 dikurang 6X per negatif 2. Kita rubah 6X-nya di depan, maka hasilnya negatif 2Y per negatif 2 sama dengan negatif 6X ditambah 12 per negatif 2. Maka hasil yang diperoleh adalah 3X dikurang Y. Persamaan 6X dikurang 2Y sama dengan 12 ekuivalen dengan Y sama dengan 3X dikurang 6. Materi selanjutnya adalah syarat titik terletak pada garis. Sebuah titik terletak pada garis jika nilai absis dan ordinat titik tersebut memenuhi persamaan garisnya. Misal titik X1, Y1 terletak pada garis Y sama dengan MX ditambah N jika Y1-nya sama dengan MX1 ditambah N. Nah, coba kita masuk ke contoh soal. Menyelidiki titik-titik 1,6
2,5 dan 3,0. Apakah benar terletak pada garis Y sama dengan negatif 3 ditambah 9? Nah, kita coba selidiki. Yang pertama adalah titik 1,6, di mana 1 adalah nilai X dan 6 adalah nilai Y. Maka kita masukkan ke bentuk persamaan garisnya, yaitu Y sama dengan negatif 3X ditambah 9. Maka kita hasilkan 6 sama dengan negatif 3 dikali 1 ditambah 9 sama dengan negatif 3 ditambah 9, hasilnya 6. Maka 6 sama dengan 6, bernilai benar. Kemudian titik 2,5, di mana nilai X-nya sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan 5. Maka kita dapat menentukannya 5 sama dengan negatif 3 dikali 2 ditambah 9. Negatif 3 dikali 2 sama dengan hasilnya negatif 6 ditambah 9. Hasilnya sama dengan 3. Berarti 6 sama dengan 3, bernilai salah. Kemudian titik 3,0, di mana X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 0. Maka 0 sama dengan negatif 3 dikali 3 ditambah 9 sama dengan negatif 9 ditambah 9. Hasilnya 0 sama dengan 0, bernilai benar. Contoh soal yang kedua adalah diketahui titik A 1,1, titik B 5,-1, titik C negatif 3,4 dan titik D negatif 7,5. Selidiki titik-titik mana saja yang terletak pada garis 2Y sama dengan negatif X ditambah 3. Penyelesaiannya, yang pertama adalah titik A 1,1, di mana X bernilai 1 dan Y bernilai 1. Kita masukkan ke persamaan garis 2Y sama dengan negatif X ditambah 3. Maka hasilnya 2 dikali 1 sama dengan negatif 1 ditambah 3, hasilnya 2. 2 sama dengan 2, maka pernyataan ini adalah benar. Kemudian titik B 5,-1, di mana X sama dengan 5 dan Y sama dengan negatif 1. 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 5 ditambah 3 sama dengan negatif 2. Maka negatif 2 sama dengan negatif 2, maka pernyataan ini adalah benar. Kemudian titik C adalah negatif 3,4. 2 dikali 4 sama dengan negatif dikali negatif 3 ditambah 3 sama dengan 6. Maka 8 sama dengan 6. Pernyataan ini adalah salah. Kemudian titik D negatif 7,5, di mana 2 dikali 5 sama dengan negatif dikali negatif 7 ditambah 3 sama dengan 10. 10 sama dengan 10, maka pernyataan ini benar. Hanya titik C yang tidak terletak pada garis 2Y sama dengan negatif X ditambah 3. Contoh soal yang ketiga. Tentukan koordinat titik A jika mempunyai kedudukan sebagai berikut. Titik A K,1 terletak pada garis Y sama dengan negatif 2X ditambah 5. Kemudian yang bagian B, titik A 4,M terletak pada garis 2X sama dengan 5Y dikurang 2. Penyelesaiannya, kita kerjakan yang bagian A, di mana titik A adalah K,1. 1 sama dengan negatif 2K ditambah 5. 5 pindah ruas ke depan, maka 1 dikurang 5 sama dengan negatif 2K. 1 dikurang 5 adalah negatif 4 sama dengan negatif 2K. Maka K sama dengan negatif 4 dibagi negatif 2. K sama dengan 2. Kemudian kita kerjakan bagian B,
yaitu titik A sama dengan 4, M. Maka 2 kali 4 sama dengan 2 kali M dikurang 2. 2 kali 4 ada 8 sama dengan 5M dikurang 2. Kemudian 2 pindah ruas ke depan, maka 8 ditambah 2 sama dengan 5M. 8 tambah 2 adalah 10 sama dengan 5M. Maka M sama dengan 10 dibagi 5. Hasilnya M adalah sama dengan 2. Jadi titik koordinat A adalah 4,2. Nah, sekarang kita akan menggambarkan grafik garis lurus. Syarat-syaratnya yaitu pertama, menentukan titik bantu yang terletak pada garis lurus, menggambar titik-titik bantu tersebut pada bidang koordinat kartesius. Yang ketiga, menghubungkan titik-titik bantu pada bidang koordinat kartesius dengan garis lurus. Kita masuk ke contoh soal. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Garis G melalui titik negatif 2,0 dan 0,2. Garis H melalui titik negatif 2,0 dan 8,10. Garis I melalui titik 0,2 dan 8,10. Garis C melalui titik 2,4 dan 5,7. Gambarlah garis G, H, I, dan J pada bidang koordinat kartesius. Pertama-tama kita buat adalah bidang koordinat kartesius. Kemudian kita buat titik negatif 2,0. Kemudian titik 0,2. Kemudian kembali lagi di titik negatif 2,0. Kemudian titik 8,10. Kemudian sudah ada titik 0,2 dan 8,10 juga sudah ada. Kemudian titik 2,4 dan 5,7. Maka kita dapat membuat garis G, H, I, dan J pada bidang koordinat kartesius adalah sebagai berikut. Nah, itu merupakan garis G, H, I, dan J. Selanjutnya, menggambar grafik garis lurus menggunakan pertolongan titik potong garis dengan sumbu koordinat. Di sini langkah yang pertama adalah menentukan titik potong garis dengan sumbu X. Yang kedua, menentukan titik potong garis dengan sumbu Y. Yang ketiga, menggambarkan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y tersebut pada bidang koordinat kartesius. Yang keempat, menghubungkan kedua titik potong dengan garis lurus. Yang kelima, menuliskan persamaan garisnya pada salah satu ujung garis. Nah, kerjakan tugas berikut di buku latihan matematika. Dikerjakan pakai cara. Ini soalnya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di materi selanjutnya.